Halo guys, Pali di sini dan di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu cara konfigurasi NAT server di Debian 9. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ataupun klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas yang namanya VPN. Apa itu VPN? VPN adalah kepanjangan dari Virtual Private Network, yaitu sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan kita terhubung ke jaringan publik, namun kita juga dapat bergabung ke jaringan lokal. Misal nih, kita ambil contoh. Perusahaan A punya kantor pusat berada di Medan. Kemudian si kantor A ini punya cabang, lokasinya ada di Banjarmasin. Kita anggap perusahaan ini benar-benar untuk membutuhkan teknologi untuk saling bertukar data yang sangat aman. Misalkan perusahaan tersebut ingin bertukar data mengenai informasi pribadi pelanggan. Kalau misalkan si perusahaan ini narik kabel fiber untuk membangun jaringan lokal ke Banjarmasin, itu pasti memakan biaya yang sangat mahal. Jadi VPN muncul di sini untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan VPN, si perusahaan cabang yang ada di Banjarmasin ini seolah-olah sedang berada di kantor pusat yang ada di Medan. Jadi VPN ini memungkinkan untuk kita seolah-olah berada di lokasi tersebut. Atau nih misalkan ada situs-situs tertentu yang diblokir untuk daerah-daerah tertentu atau negara-negara tertentu. Kita gunakanlah VPN. Artinya kita seolah-olah sedang berada di negara lain dengan menggunakan jaringan dari negara lain, sehingga kita dapat mengakses situs tersebut dengan sangat mudah. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke tutorial cara konfigurasi VPN di Debian 9 dengan OpenVPN dan isi RSA. Kita akan langsung ke laptop. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam laptop. Di sini saya sudah menyiapkan 2 VM. Yang pertama itu Debian 9 VPN untuk server VPN-nya, kemudian satu OS untuk klien. Saya menggunakan Windows 7. Oke, di sini untuk network adapternya untuk Debian 9 kita akan menggunakan NAT. Kemudian untuk Windows 7 kita akan menggunakan NAT juga. Nah, yang custom VMnet ini nggak kita pakai. Oke, kita jalankan dulu yang Debian. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang kita login sebagai root. Nah, setelah kita login sebagai root, yang pertama kita lakukan itu adalah ngatur IP. Jadi di sini saya mengatur IP nano/ipc network interface. Kita atur karena interface-nya tadi cuma satu yang pakai NAT, berarti kita bikin interface-nya DHCP. ifs ns33 inet DHCP. Kita save, kemudian kita restart service networking restart. Oke, kita cek apakah dia sudah dapat IP. Oke, dia dapat IP 192.168.245.170. Kita coba ping Google. Oke, berhasil. Kemudian di sini saya menggunakan Debian versi 9.3 stretch. Jadi untuk kali ini kita akan menggunakan repository online. Kita akan edit dulu nano/ipc/apt source list. Nah, di sini kita akan tambahkan repository dari luar, dep http kartolo.sby.datautama.net.id Debian stretch main contrib non free dep http kartolo
.sby data utama .net id debian stretch updates main contrib non free dep http kartolo.sby.datautama.net.id/debian security stretch updates main contrib non free. Oke, kita save, kemudian kita update apt update. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Mungkin ini akan sedikit memakan waktu, jadi mungkin videonya akan dipercepat. Oke, ternyata cepat saja selesainya. Kemudian kita ketikkan apt upgrade. Nah, ini akan memakan proses yang cukup lama, jadi videonya akan dipercepat juga. Oke, sekarang sudah selesai proses apt upgrade-nya. Jadi di sini kita cek lagi versi Debian-nya. Kita ketikkan lsb release -a. Nah, sekarang versi Debian-nya yaitu 9.13 stretch. Kemudian di sini kita langsung install aja Open VPN-nya. Jadi kita ketik apt get install Open VPN. Yes. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ternyata sudah selesai. Kemudian kita akan mendownload isi.rsa dari GitHub. Jadi kita ketik aja wget np https github.com/openvpn isi.rsa release download versi 3.04 isi.rsa 3.04 tgz. Enter. Oke, di sini sudah berhasil tersimpan. Kemudian kita ekstrak file arsipnya. tar xvf isi.rsa 3.04 tgz. Enter. Oke, kemudian di sini ada folder isi.rsa. Kita masuk ke folder isi.rsa. Kemudian kita lihat isinya. Di sini ada file vars.example. Itu kita copy, kemudian kita ganti namanya jadi vars. cp vars.example vars. Kemudian kita edit file varsnya nano vars. Nah, di sini kita akan mengubah untuk ini dia, untuk detail-detail dari lokasi, negara, dan lain-lainnya. Kita hapus komennya semuanya. Kemudian untuk country disesuaikan masing-masing. Kita di Indonesia, kemudian kita ketik ID. Provinsi Kalimantan. City Banjarbaru. Organisasi SMK Negeri 2 Banjarbaru. Kemudian email sapitra@fah.li. Kemudian organizational unit PKG. Kemudian kita save aja langsung. Kemudian keluar. Kemudian kita ketikkan isi.rsa init strip PKI.
Oke, di sini sudah komplit membuat CA request-nya. PKI direktorinya ada di direktori PKI. Oke, kemudian kita ketikkan isi RSA build.ca. Oke, kita bikin sortnya, kemudian kita verify dan kita enter langsung. Nah, di sini CA-nya sudah berhasil dibuat. Kemudian kita ketikkan isi RSA gen strip rect server. Oke, kita masukkan password. Oke, kemudian kita enter langsung. Nah, setelah ini kita akan copy file yang telah dibuat tadi. Jadi kita semua filenya itu ada di folder PKI. Nah, di sini ada di private sama di rex. Kemudian kita copy aja cp pki private cp pki private server.key. Kemudian kita copy ke folder itc OpenVPN. Oke, kemudian kita copy lagi pki rex, kemudian server.track ke folder kita, folder temp aja, tmp. Kemudian kita ketikkan lagi isi RSA signrect server. Oke, confirm, kita ketik yes, kita enter. Kemudian password yang telah kita bikin tadi. Oke, di sini tertulis database updated, sertifikat created. Berarti kita sudah berhasil membuat sertifikatnya. Kemudian kita akan copy sertifikatnya itu ke folder lain, cp pki isu server.crt ke folder temp. Kemudian cp pki ca.crt kita copy juga sama ke folder temp. Kemudian kita masuk dulu ke folder tmp-nya. Kemudian kita copy ini file yang ada di dalam sini, kita copy untuk server.crt, kemudian ca.crt ke itc OpenVPN. Oke, kita enter. Kita enter. Oke, filenya sudah tercopy ke dalam direktori itc OpenVPN. Kemudian kita masuk lagi ke direktori isi RSA. Oke, nah kita sudah berada di dalam direktori isi RSA. Kemudian kita ketik lagi isi RSA gen ph. Oke, ini mungkin juga butuh waktu, mungkin kita akan percepat videonya. Oke, di sini sudah berhasil bikin DH-nya. Kemudian di sini kita ketikkan OpenVPN gen key secret ta.key. Enter. Kemudian di sini harusnya ada file ta.key. Oke, di sini sudah ada file ta.key dan kita copy filenya cp ta.key ke itc OpenVPN. Oke, kemudian kita copy lagi cp pki dh.pem, kemudian kita copy ke itc OpenVPN. Kemudian
kita buat folder baru, MacDir client config keys. Sorry, ada yang salah. Oke, MacDir min-p. Oke. Kemudian kita chmod 77 min-r client strip configs. Kemudian di sini kita akan buat lagi untuk apa ini namanya, CA untuk klien. Jadi kita ketik ecrsa import import rec tmp client 1 rec client. Oke, di sini kita cek bentar. Sorry, ternyata ada yang salah. Kita belum bikin untuk filenya. Kita ketikkan ecrsa, kemudian gen rec client 1 no pass. Kita enter langsung. Oke, setelah ini kita copy filenya cppki private client 1.key ke folder klien yang sudah kita bikin tadi, client configs.keys. Kemudian kita copy lagi pki rex client 1.rec ke folder tmp. Oke. Nah, baru yang di atas tadi ecrsa import rec tmp client 1 rec. Jadi di sini tipenya client. Kalau tadi kan tipenya server. Kita enter. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian kita ketikkan lagi ecrsa sign request client 1. Oke, kita ketik yes, kita enter, kita masukkan passwordnya. Oke, sertifikat created. Kemudian kita copy semua filenya tadi, cppki issue client 1 crt ke folder temp. Kemudian cp yang ada di folder tmp tadi, tmp client 1 crt, kita copy lagi ke folder client configs keys. Oke, kemudian kita copy cpta.key ke folder client configs keys. Oke. Kemudian cp etc open vpn ca.crt kita copy ke client configs keys. Kemudian kita copy lagi cp usr share.open vpn examples sample config files server.conf.gz ke itc open vpn. Oke. Kemudian kita ekstrak filenya gzip min-d tc open vpn server.conf.gz.
enter. Kemudian nano itc openvpn server.conf yang telah diekstrak tadi, enter. Nah, di sini kita akan ubah-ubah sedikit. Jadi di sini kita akan mencari untuk file DH-nya. Kita satu-satu aja. Nah, di sini ada file default Hellman parameter. Kita bikinnya tadi dh.pem. Jadi 2048 ini kita hapus. Kemudian kita cari lagi ke bawah. Untuk servernya juga kita ubah. Kita bikinnya 10.10.0 untuk networknya. Kemudian kita cari lagi ke bawah. Terus, nah di sini untuk push route-nya kita ubah ke jaringan internet. Kebetulan jaringan internet saya di sini 192.168.245.0 untuk networknya. Kemudian kita akan cari lagi ke bawah. Kita cari lagi ke bawah untuk push redirect gateway dev1 bypass DHCP. Ini kita hapus semikolon di depannya. Kemudian untuk push DHCP option DNS ini kita hapus semikolonnya. Kita ganti ke DNS 8888, kemudian 8844. Oke. Kita cari lagi. Apakah ada yang harus kita ubah lagi? Oke, di sini harusnya kita tambahkan key redirection 0, kemudian out SHA 256. Sorry, kita save. Oke, kita restart OpenVPN-nya, service OpenVPN restart. Oke, kemudian di sini kita akan bikin file conf untuk kliennya. Kita copy dari folder user share doc openvpn example sample config files client.conf. Kita copy ke folder client config yang kita bikin tadi, base.conf. Oke, sini sudah kita copy. Kemudian kita akan ubah filenya nano client config base.conf. Oke, di sini kita akan cari untuk remote servernya. Remote my server 1 ini kita hapus. Kemudian kita masukkan IP Debian ini 192.168.245.170. Kalau nggak salah, kita save dulu, kita cek dulu IP kita, IP A. Oke, benar 170. Kita ubah lagi. Ini sudah benar ya, 170. Untuk portnya 1194. Kemudian kita cari untuk user nobody-nya ini kita hapus semikolon di depannya. Kemudian group no group ini kita hapus juga semikolon di depannya. Kemudian terakhir kita tambahkan key direction. Untuk kali ini key directionnya 1. Kemudian untuk autentikasinya pakai SHA 256. Kita save. Oke, kita restart lagi OpenVPN-nya, service OpenVPN restart. Oke, kita cek statusnya. Status. Oke. Kemudian kita akan coba jalankannya untuk OpenVPN-nya. Kita masuk dulu ke directory OpenVPN, cd itc OpenVPN. Oke. Kemudian di sini OpenVPN
config server.conf. Oke, ada yang salah ketik. Kita ulangi, nano server.conf. Ini harusnya key direction bukan key redirection. Oke, kita ganti key direction, kita save. Kemudian untuk yang base.conf nya tadi kita ubah juga base.conf. Ini key direction juga, bukan key redirection. Key direction. Oke, sudah benar ternyata. Oke, kemudian di sini kita coba jalankan OpenVPN. OpenVPN config server.conf. Enter. Oke, kita masukkan passwordnya. Enter. Oke, di sini tertulis initialization sequence completed. Berarti ini sudah bisa jalan. Kita cek IP-nya. Root. Kita masuk lagi ke root. Oke, kita cek IP-nya. Seharusnya di sini. Oke, di sini sudah ada interface tunnel ini. Kemudian untuk IP-nya 10.10.10.1 yang telah kita buat tadi di file server.conf. Oke, kemudian kita akan jalankan klien Windows 7. Kita run aja, power on. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, untuk tambahan di sini kita akan ketikkan juga nano itc resolve.conf. Kita masukkan name server 888, kita save. Kemudian IP tables minte nat a post routing. Oke, kayaknya ada salah. Minte nat a post routing info INS 33 J mas curate. Oke, kemudian IP tables minte nat min a post routing min d 10.10.10.0/24 min j min s 00 min j mas curate. Oke, di sini kita akan install juga yang namanya ProFTPD untuk mengcopy file kliennya. Kemudian kita apt get install ProFTPD. Yes. Oke, di sini kliennya sudah nyala, sudah booting. Oke, kita konfigurasi sedikit untuk file ProFTPD-nya nano itc proftpd.conf. Kita cari paling bawah anonymous. Kita ganti ke folder /home. Untuk usernya sesuaikan user Debian. Kita hapus komentarnya. Kita save. Kemudian service ProFTPD restart. Oke, kemudian kita akan copy folder cp min_r client configs ke /home client. Oke, chmod 777 /home client. chmod 777 /home client. home client keys. Oke, memastikan lagi sekali. Nah. Oke, di sini kita akan ambil filenya pakai FileZilla.
kita masuk ke IP 192.168.245.170. Nah, username Fahli, passwordnya, kemudian port 21, kita connect. Oke, sini sudah ada folder klien, kita copy aja, kita tarik. Oke, di sini kita sudah mendapatkan file untuk connect ke VPN-nya. Ini untuk case-nya ini kita copy keluar aja. Nah, untuk kliennya kita ubah aja klien. Nah, kemudian untuk ini kita ubah misalkan namanya Debian. Oke, kemudian semua file yang ada di sini kita copy ke program files, open VPN config. Kita paste di sini. Kemudian kita jalankan open VPN-nya. Kita run as administrator. Oke, di sini open VPN-nya sudah jalan. Kita klik, kemudian kita pilih import file. Seharusnya kita exit dulu sebentar. Kemudian kita open lagi run as administrator. Kemudian di sini sudah muncul, kita klik connect. Oke, masih belum berhasil. Oke, di sini ada yang salah. Sorry, kita rename filenya Debian OVPN. Untuk Windows harusnya kita menggunakan ekstensi OVPN. Kita ganti namanya, yes. Oke, di sini sudah ada logo OpenVPN. Kemudian seharusnya di dalam sini sudah ada, nah, pilihan untuk Debian. Kita klik connect. Oke, di sini statusnya connecting. Kita tunggu saja. Kita cek juga di sini untuk OpenVPN config server.conf. Oke, masukkan passwordnya. Oke, kita tunggu sampai berhasil. Tarik connect. Oke, di sini sudah mulai terlihat. Oke, di sini hasilnya sudah masuk connected. Oke, di sini sudah terconnect. Kemudian untuk membuktikannya kita akan coba ping Google. Oke, ternyata di sini masih belum bisa ping ke Google. Oke, kita pindah dulu. Kita coba ping 8888. Oke, di sisi Debian bisa ngeping. Kemudian kita akan cek lagi untuk kita Ctrl C, kita ketikkan lagi IP tables min p nat min a host routing min o ins 33 min j masquerade. Oke, kita coba dulu ping 888 masih belum bisa. Oke, kemudian kita masukkan lagi untuk IP-nya min d 10.10.10/24 min s 00 min j masquerade. Oke, untuk di sini kita reconnect, masih reconnecting. Kita masuk lagi ke sini. Oke, sini sudah berhasil connect. Kita akan coba ping. Oh, masih ada satu yang belum saya konfigurasi. Sorry. Kita akan masuk ke nano ITC size CTL conf. Oke, di sini IP versi 4 IP forwardnya kita hapus. Kita save, kemudian kita ketik size CTL min p. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian kita cek lagi, kita coba lakukan ping. Kita ketik ulang untuk IP tablesnya.
Oke, kita akan cek ke jaringan sini. Kita akan jalankan kembali VPN-nya. Kemudian kita akan reconnect. Show status reconnect. Oke, successful. Oke, di sini kita sudah mendapatkan reply untuk ngeping ke 8888 dengan VPN dari Debian 9. Oke, untuk membuktikannya di sini di Debian 9 kita ketik IPA. Di sini ada interface TAN 0. Kemudian ini IP-nya 10.10.10.1. Ini adalah interface untuk VPN-nya. Mungkin sekian tutorial dari saya. Oke, itu tadi cara konfigurasi OpenVPN di Debian 9. Like jika Anda suka video ini, dislike kalau nggak suka. Terakhir, nama saya Fali dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Good day.